Wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kembali lagi kita belajar terkait kajian ilmu keperawatan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait salah satu pakar ilmu keperawatan yaitu Imogen King dengan teorinya yaitu Theory of Goal Attainment. Baik, kita mulai dari biografinya atau profil dari Imogen King. Jadi Imogen King ini lahir pada bulan Januari pada tanggal 30 pada tahun 1923 di West Point, Iowa. Untuk pendidikannya pada tahun 1945 Imogen King mendapatkan atau lulus diploma keperawatan di St. John Hospital School of Nursing di St. Louis, Missouri. Nah, untuk S1, pendidikan S1, Imogen King menerima gelar S1 dari Universitas St. Louis pada tahun 1948. Kemudian dia menerima gelar Master of Science of Nursing di Universitas St. Louis juga. Kemudian Imogen King juga melanjutkan studinya yaitu untuk gelar doktornya yaitu di Universitas Columbia di Universitas Columbia di New York dan menerima gelar PhD pada tahun 1961. Pada tahun 1980 Imogen King mendapatkan gelar sebagai profesor pada Universitas of South Florida College of Nursing in Tampa. Nah, kemudian Imogen ini meninggal pada tahun 2007 pada bulan Desember pada tanggal 24 2 hari setelah dia terkena serangan dari stroke. Oke, baik, itu terkait profil dari Imogen King, sedikit profil, kemudian kita langsung lanjut ke pembahasan dari teori Imogen King. Nah, sebelum membahas teorinya ini adalah sedikit gambar atau dokumentasi dari Imogen King Bisa Anda lihat. Oke. Theory of Goal Attainment teori pencapaian tujuan Jadi teori pencapaian tujuan ini menyatakan jadi teori King atau saya panggil King aja biar lebih mudah. Teori pencapaian tujuan menyatakan bahwa perawat adalah proses tindakan, reaksi dan interaksi di mana perawat dan klien itu berbagi informasi tentang persepsi mereka dalam situasi keperawatan. Jadi perawatan itu adalah suatu proses tindakan, reaksi dan interaksi antara perawat dan pasien dalam situasi proses keperawatan atau dalam proses perawatan seperti itu. Nah, teori pencapaian tujuan Imogen King ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an Dan model ini itu berfokus pada pencapaian tujuan hidup tertentu. Ini menjelaskan bahwa perawat dan pasien itu berjalan seiring dan mengkomunikasikan informasi, menetapkan tujuan bersama dan kemudian mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi perawat dan pasien bersama-sama untuk menentukan status kesehatan atau perawatan yang diperlukan. Jadi perawat melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan adalah peran dari pasien itu sendiri, kemudian stres yang dialami individu, ruang dan waktu. Nah, di sisi lain tujuan perawat adalah untuk membantu pasien menjaga kesehatan sehingga mereka dapat berfungsi dalam peran masing-masing. Jadi fungsi perawat di sini adalah untuk menginterpretasikan informasi dalam proses keperawatan dan merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi asuhan keperawatan.
Jadi seperti dalam proses keperawatan ya, jadi tugas fungsi perawat di sini adalah mengkaji ya, mengkaji informasi-informasi yang ada pada diri pasien. Kemudian dengan adanya informasi tersebut, pasien dapat merencanakan tindakan yang tepat yang apa yang harus dilakukan oleh perawat untuk ya pasien ya. Kemudian dari rencana itu diimplementasikan oleh perawat dan perawat mengevaluasi hasil perawatan dari pasien yang telah diimplementasikan. Nah, untuk membantu perawat ya dalam memahami pekerjaannya ya, King mendefinisikan beberapa istilah yang mencakup tentang pasien ya. Nah, didefinisikan sebagai makhluk sosial yang memiliki 3 kebutuhan yang mendasar. Jadi King ya menerjemahkan pasien bahwa pasien itu adalah mempunyai kebutuhan akan informasi kesehatan. Kemudian yang kedua ya, kebutuhan akan perawatan berupaya mencegah penyakit. Dan yang ketiga adalah kebutuhan perawatan ketika pasien tidak dapat membantu dirinya sendiri. Jadi King ini mendefinisikan beberapa istilah yang mencakup pasien ya, definisi sebagai makhluk sosial yang memiliki 3 kebutuhan mendasar. Kebutuhan akan informasi, kebutuhan akan perawatan mencegah penyakit, dan kebutuhan akan perawatan ya jika dia tidak dapat memberikan perawatan pada dirinya sendiri. Ini teori of goal attainment, pandangan King terhadap pasien bahwa pasien memiliki suatu kebutuhan. Kemudian ada 3 sistem ya yang saling berinteraksi dalam teori of goal attainment ini menurut King. Yang pertama adalah sistem prepersonal atau sistem pribadi. Ini terdiri dari persepsi diri ya, kemudian pertumbuhan, perkembangan, citra rubuh, ya, ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adalah sistem interpersonal ya. Interpersonal berarti interaksi ya, interaksi. Kemudian komunikasi, transaksi, peran dan stres. Kemudian yang ketiga adalah sistem sosial ya, organisasi, otoritas, kekuasaan, status dan pengambilan keputusan. Jadi ada 3 sistem yang saling berinteraksi pada teori goal of attainment King ini. Jadi ada individu atau pribadi, kemudian individu itu menjalin hubungan satu dengan yang lain, berarti dia akan ikut dalam sistem interpersonal. Kemudian seorang individu itu hidup dalam lingkungan tertentu, berarti dia hidup dalam sistem sosial. Jadi ini nanti akan saling berkaitan ya, mempengaruhi suatu individu ya. Jadi ada sistem personal, interpersonal, dan sistem sosial. Ketiga sistem ini akan mempengaruhi individu dalam proses kehidupannya. Kehidupan dia berhubungan dengan orang lain, kehidupan dia dengan komunitas atau suatu organisasi. Nah, ini ya bisa saya sampaikan atau kalau dalam buah diagram seperti ini ya, dinamik konseptual system ya, bahwa teori King ini tadi dipengaruhi oleh ada beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem individu, kemudian sistem interpersonal, dan sistem sosial. Anda lihat di sini, ini sistem individu. Nah, individu nanti pasti dia akan berinteraksi dengan orang lain, maka dia individu akan masuk ke dalam sistem interpersonal. Nah, ketika sistem individu masuk ke dalam sistem interpersonal ya, menjalin hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, maka dia akan berkumpul dalam suatu society atau sistem sosial yang dalam kelompok masyarakat yang besar. Maka sistem theory of goal ini akan berkaitan ya, dilihat dari sistem-sistem yang ada di konsep dinamik sistem ini. Baik, saya lanjutkan. Oke, theory of goal attainment ya. Teori pencapaian tujuan
King berfokus pada proses untuk membimbing dan mengarahkan perawat ya. Proses untuk membimbing dan mengarahkan perawat dalam hubungan perawat pasien. Berjalan seiring dengan pasien untuk memenuhi tujuan menuju kesehatan yang baik. Jadi tujuan teori pencapaian tujuan ini ya berfokus pada membimbing mengarahkan perawat dalam menjalin hubungan antara perawat dan pasien. Teori pencapaian tujuan menyatakan bahwa keperawatan adalah proses tindakan, reaksi dan interaksi di mana perawat dan klien ini berbagi informasi ya. Ada proses tindakan, reaksi dan interaksi, kemudian berbagi informasi terhadap persepsi mereka dalam situasi keperawatan dan proses interaksi manusia antara perawat dan klien di mana mereka masing-masing saling merasakan. Dan melalui komunikasi ya mereka ini adalah perawat dan pasien ya menetapkan tujuan, mengeksplorasi cara dan menyepakati cara untuk mencapai tujuan. Jadi intinya adalah dalam menetapkan ya tujuan ya perawat melibatkan ya pasien dalam menentukan perawatan yang terbaik. Sehingga di antara perawat dan pasien itu saling reaksi, berinteraksi, berbagi informasi dan menentukan tujuan, mengeksplorasi cara dan mencari cara untuk mencapai tujuan bersama. Konsep utama dan subkonsep dari teori pencapaian tujuan ini ya hampir ini menginduk seperti paradigma keperawatan ya, nanti ada tambahan dari berdasarkan teori King ini. Jadi konsep utama pada teori of goal attainment ini adalah perawat ya atau nurse. Keperawatan adalah ya King mendefinisikan keperawatan adalah proses tindakan, reaksi, interaksi di mana perawat dan klien berbagi informasi tentang persepsi mereka dan situasi keperawatan. Perawat dan klien berbagi tujuan, masalah, dan masalah tertentu serta mengeksplorasi cara untuk mencapai tujuan. King memandang kesehatan adalah pengalaman hidup manusia yang dinamis ya, yang menyiratkan penyesuaian terus-menerus terhadap pemicu stres ya, di lingkungan internal maupun eksternal melalui penggunaan optimal sumber daya seorang untuk mencapai potensi maksimum untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pengalaman hidup yang dinamis ya terhadap pemicu stres baik di lingkungan eksternal maupun internal, di mana stres ini ya dihadapi atau ditanggulangi atau dipecahkan dengan menggunakan sumber-sumber daya, kemampuan-kemampuan pada diri seseorang untuk mencapai potensi yang maksimum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian King juga memandang individu person ya. Individu adalah makhluk sosial yang rasional dan hidup ya. Manusia mengkomunikasikan pikiran, tindakan, kebiasaan, kepercayaan melalui bahasa. Orang menunjukkan karakteristik umum seperti kemampuan untuk memahami, berpikir, merasakan, memilih antara tindakan alternatif, menetapkan tujuan, memilih cara untuk mencapai tujuan, dan membuat keputusan. Jadi King memandang individu itu adalah individu yang penting dan melibatkan dalam pengambilan keputusan dalam perawatan dirinya sendiri. Environment ya, lingkungan hidup ya.
King mendiskusikan bahwa lingkungan adalah latar belakang interaksi manusia. Ya, lingkungan adalah latar belakang interaksi manusia. Ini adalah eksternal dan internal individu. Kemudian konsep utama dari King yang selanjutnya adalah action atau tindakan. Nah, tindakan didefinisikan sebagai urutan perilaku yang melibatkan tindakan mental dan fisik. Urutannya adalah tindakan mental pertama untuk mengenali kondisi yang ada. Kemudian tindakan fisik untuk memulai kegiatan berkaitan dengan kondisi tersebut. Dan akhirnya tindakan mental dalam upaya untuk mengendalikan situasi. Dikomunikasikan dengan tindakan fisik yang berusaha untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah reaksi. Reaksi tidak didefinisikan secara spesifik ini oleh King, ya, tetapi dapat dianggap termasuk dalam urutan perilaku yang dijelaskan dalam tindakan. Jadi reaksi adalah muncul akibat suatu perilaku atau tindakan. Oke, sekarang bisa Anda lihat ini proses interaksi, ya, proses interaksi antara perawat dan klien. Ini perawat, ini klien. Nah, perawat ya melakukan perawat dan klien mempunyai sama persepsi, ya, persepsi terhadap kesehatannya dan juga mengambil keputusan. Klien juga mempunyai persepsi dan dia juga mengambil suatu keputusan. Nah, sehingga interaksi antara perawat dan klien, ya setelah mengambil keputusan akan ketika perawat dan klien sudah menyepakati, ya, suatu tindakan yang akan dilakukan, maka keduanya akan memutuskan saling untuk melakukan action atau tindakan. Kemudian timbul suatu reaksi. Jadi timbul persepsi, pengambilan keputusan bersama, kemudian melakukan suatu tindakan, dan suatu tindakan itu menimbulkan suatu reaksi. Nah, adanya reaksi ini akan timbul namanya interaction, ya, saling saling berhubungan, ya, antara perawat dan klien akibat adanya reaksi. Nah, munculnya reaksi-reaksi ini akan timbul namanya transaksi, ya. Apa yang diinginkan perawat dan apa yang diinginkan oleh pasien. Apa yang diinginkan perawat untuk terbaik untuk pasien dan apa yang diinginkan perawat untuk dirinya sendiri. Maka timbul transaksi. Nah, transaksi ini nanti akan timbul suatu kesepakatan, ya, umpan balik antara perawat dan pasien. Maka di sini nanti akan timbul namanya apa? Feedback. Nah, umpan balik. Nah, ini adalah proses interaksi antara perawat dan klien dalam menentukan tindakan perawatan pada pasien. Jadi perawat melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan dalam perawatan diri pasien. Jadi ada aksi, maaf. Oke, jadi ada aksi, kemudian ada reaksi, interaksi, dan transaksi. Transaksi ini adalah mencapai tujuan utamanya apa nih? Tujuan akhirnya apa yang ingin dicapai ini? Nah, antara perawat dan klien. Oke, ini penjelasan singkat, ya, terkait proses interaksi, ya. Interaksi di King ini didefinisikan adalah proses persepsi dan komunikasi antara orang dan lingkungan dan antara orang dan orang yang diwakili oleh perilaku verbal dan nonverbal yang diarahkan pada tujuan. Transaksi, ya, transaksi ini proses interaksi, ya, di mana manusia mulai berkomunikasi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan yang dihargai. Jadi transaksi adalah perilaku manusia yang diarahkan pada tujuan. Persepsi representasi realitas setiap
orang. Dan ada namanya komunikasi. Ya, komunikasi ini didefinisikan sebagai apa? Suatu proses di mana informasi diberikan dari satu orang ke orang lain secara langsung dalam pertemuan tatap muka atau secara tidak langsung melalui telepon, televisi atau kata-kata tertulis. Ya. Oke, kemudian proses interaksi ini juga dipengaruhi oleh faktor peran atau role. Nah, peran didefinisikan di sini sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang menempati posisi dalam sistem sosial. Jadi aturan yang menentukan hak dan kewajiban dalam suatu posisi, ya. Hubungan dengan satu dengan yang lain, lebih individu ini berinteraksi dalam situasi tertentu untuk suatu tujuan. Jadi proses interaksi itu juga dipengaruhi oleh peran, ya, peran individu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tekanan atau stres, ya. Stres ini didefinisikan di King adalah keadaan dinamis, ya, di mana manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk menjaga keseimbangan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kinerja respon energi seorang terhadap orang, benda, peristiwa yang disebut dengan stresor. Jadi semua yang ada di lingkungan, ya, semua yang ada di lingkungan itu disebut dengan stresor, baik orang, benda, atau suatu peristiwa. Dan individu, ya, atau manusia berinteraksi, ya, dengan stresor, ya. Harapannya adalah untuk menjaga keseimbangan atau pertumbuhan. Harapannya untuk menjaga keseimbangan, ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian proses interaksi ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan, ya. Pertumbuhan dan perkembangan dapat didefinisikan sebagai perubahan yang terus-menerus pada individu, ya, di tingkat seluler, molekuler, dan perilaku. Proses yang terjadi dalam kehidupan individu ini yang membantu mereka bergerak dari kapasitas potensial untuk pencapaian ke aktualisasi di diri. Jadi proses interaksi dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian waktu, ya, salah satu yang mempengaruhi proses interaksi adalah waktu atau time, ya, suatu urutan peristiwa yang bergerak maju ke masa depan, ya. Aliran peristiwa ini berkesinambungan, ya, dalam urutan yang menyiratkan suatu perubahan masa lalu dan masa depan. Durasi antara satu peristiwa dengan yang lainnya sebagai pengalaman unik dari setiap manusia. Jadi hubungan antara satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang atau waktu. Ruang atau space, ya. Ruang ada di setiap arah dan sama di semua arah. Ruang termasuk wilayah fisik yang disebut dengan wilayah. Ruang didefinisikan oleh perilaku orang-orang yang menempatinya, ya. Ruang didefinisikan oleh perilaku. Ruang didefinisikan oleh perilaku orang-orang yang menempatinya. Kesimpulannya, ya, pada teori goal of attainment ini, ada teori pencapaian tujuan ini adalah bahwa King, ya, berkontribusi pada kemajuan pengetahuan keperawatan melalui perkembangan sistem konseptualnya dan teori pencapaian tujuan yang jangka menengah. Dengan berfokus pada pencapaian tujuan atau hasil dengan kemitraan, ya, antara perawat dan pasien, King menyediakan sistem konseptual dan teori kisaran menengah yang telah menunjukkan manfaatnya bagi perawat. Dan perawat yang bekerja di berbagai pengaturan dengan pasien dari seluruh dunia terus menggunakan pekerjaan, ya, King untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Jadi teori King ini diterapkan, ya, di semua tatanan di praktek keperawatan, ya, karena teorinya adalah teori pencapaian tujuan yang mengedepankan, ya, interaksi antara perawat dan pasien. Jadi melibatkan pasien dalam mencapai tujuan kesehatan yang maksimal.
Baik, begitu ya untuk teori King, yaitu teori goal of attainment ya. Semoga bermanfaat dan semoga Anda dapat memahaminya. Jika Anda belum memahaminya, silakan nanti kita diskusi bersama. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.